Baik, terima kasih banyak untuk Sunshine Band yang telah membuka perjumpaan kita pada malam hari ini. Dan selamat malam pemirsa, saya ucapkan kepada Anda, saya Anyadinov kembali menjumpai Anda dalam Bincang Malam TVRI. Mencerdaskan bangsa. Malam hari ini ada dua tema menarik yang bisa menjadikan Anda masyarakat yang lebih berisi, lebih berbobot, lebih berkualitas. Melalui Bincang Malam TVRI kita akan membuka cakrawala berpikir Anda terhadap banyak hal yang mungkin tidak sempat Anda pikirkan, ternyata terlintas bahwa ini bisa menjadi satu potensi untuk kita. Nah, pada malam hari ini saya akan membuka perjumpaan kita dengan tema mendorong investasi daerah. Lalu selanjutnya kita akan memasuki tema yang kedua, yaitu mengawal kebinekaan budaya Nusantara. Nah, pada sesi yang pertama kita mengetahui sendiri Indonesia adalah negara dengan begitu banyak peluang yang luar biasa. Dan peluang yang luar biasa baik dari segi pertanian, dari segi banyak sekali kelautan dan sebagainya. Tentu saja ini menjadikan Indonesia sebagai sasaran empuk untuk investasi. Baik itu para investor lokal atau dari Indonesia maupun dari luar negeri atau kita kenal dengan investor asing. Tapi kenyataannya kok masih banyak yang mengatakan takut investasi Indonesia. Ada yang bilang birokrasinya beribet-ribet. Ada yang bilang aduh nggak ada jaminan, ntar peraturannya improvisasi tengah jalan, akhirnya kita bingung yang berinvestasi dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kita akan bahas lebih dalam lagi terutama untuk kawasan daerah-daerah, karena kalau kita bicara investasi di kota-kota besar banyak. Tapi yang di daerah-daerah ini bagaimana? Bersama dengan dua orang narasumber saya yang akan menyapa kita pada malam hari ini. Yang pertama langsungnya kita sambut jauh-jauh loh ini. Beliau adalah Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Syahrul Yassin Limpo. Selamat malam Pak Syahrul. Luar biasa sekali. Waalaikumsalam Bapak. Terima kasih sudah bisa hadir di Bincang Malam TVRI. Terima kasih ya. Ya, mari Bapak silakan. Dan yang akan mendampingi Bincang Malam kita dan juga Pak Syahrul pada malam hari ini telah hadir Bapak Faisal Basri selaku pengamat ekonomi. Malam. Selamat malam. Silakan. Wah, menarik sekali kan narasumber saya. Nah, untuk itu Anda jangan kemana-mana. Langsung saja kita mulai Bincang Malam TVRI. Pertanyaan saya yang pertama ini mewakili pertanyaan banyak masyarakat kepada Pak Faisal terlebih dahulu nih, seorang pengamat ekonomi. Indonesia ini negara yang baik nggak sih untuk berinvestasi? Enggak. Negara yang menggiurkan untuk berinvestasi. Itu kata-katanya lebih enak sekali tuh. Yuk, bayangkan potensi penduduknya 240 juta. Sumber daya alam beraneka, walaupun tidak sangat banyak ya, tapi beraneka. Jarang kita cadangan-cadangan kita itu yang nomor satu di dunia. Tapi jarang negara yang memiliki keanekaragaman sumber daya alam. Kemudian juga panjang lautnya itu garis pantai nomor 2 terbesar di dunia. Terpanjang kedua di dunia. Kemudian 17.000 pulau, mana ada satu negara yang punya 17.000 pulau. Dan luas lautannya 2 kali lebih luas daratan. Punya 3 zona waktu yang kira-kira mirip antara London dengan Teheran. Coba bayangkan tuh. 13 negara itu, Indonesia satu negara. Tidak ada bandingnya satu negara pun di dunia ini seperti Indonesia. Nah, ini kan sebenarnya udah benar kata-kata yang paling tepat. Potensi dan sangat menggiurkan untuk berinvestasi. Tapi, nah saya ingin mendengar nih salah satu daerah yang saya melihat perkembangan juga cukup luar biasa. Yaitu tentu saja di kawasan timur Indonesia. Ini ada yang meningkat luar biasa, ada yang masih standar sama saja, ada yang terpuruk malah nih. Saya ingin mendengar dari Pak Syahrul untuk Sulawesi Selatan, apa potensi yang dimiliki dan bagaimana perkembangan di sana, Pak? Saya kira apa yang seperti Pak Faisal tadi sudah sampaikan, bahwa kita punya resort yang sangat luar biasa. Kita punya laut dengan segala macam jenis ikan yang Tuhan berikan, gak usah diapa-apain, tinggal diambil. Katakanlah Sulawesi Selatan kalau tuna itu 62.000, yang baru terekspor baru 4.000. Kurang lebih itu menjadi resort. Pinggir pantai kita dan pulau-pulau kita masih tanam rumput laut. Sekarang kami rumput lautnya itu kurang lebih 1,5 juta ton. 400 kilo kita coba dalam 3 tahun ini, coba mainkan
Dan suatu saat dia seperti mimpi Pak Faisal, kita harus menjadi rumput laut terbesar dunia, karena rumput laut itu bisa buat macam-macam, kosmetik, makanan, sampai dengan biofuel, sampai dengan kertas. Dataran rendahnya kan kami sekarang overstock beras 2 juta ton, overstock jagung 1,5 juta ton. Dan dalam 3 tahun Pak Faisal luar biasa pertumbuhan ekonomi kita di sana. 3 tahun laluan yang beredar di Sulawesi Selatan 68 triliun, sekarang sudah hampir 100, di atas 110 triliun, kurang lebih seperti itu. Jadi cukup menjanjikan lah apa yang ada. Belum lagi kita mau lihat di dataran rendah ini, kita mau buat sapi, mau buat pabrik gula, mestinya seperti itu memang. Dan kita punya sungai-sungai, kita punya gunung yang ya dengan cuaca yang beraneka ragam. Belum lagi kita punya tambang yang hampir semua jenis tambang, mau emas pun ada. Sekarang ini bagaimana mau manage-nya, dan kita punya keinginan yang kuat, strong policy pemerintahan untuk bisa menjadi, katakanlah, mewujudkan mimpi-mimpi dari semua intelektual seperti Pak Faisal itu bersama-sama. Jadi saya juga berharap memang memikirkan Indonesia. Tidak hanya kita bicara saja dalam pendekatan intelektual semata, tapi konsepsi intelektual itu harus digregasi menjadi sebuah konsepsi yang kemudian didorong pada pemerintah untuk menjadi sebuah policy. Baik, kalau memang Indonesia, kalau ini contohnya kita ambil Sulawesi Selatan memiliki potensi yang sedemikian luar biasanya, lalu apa yang membuat atau apa yang menjadi hambatan sampai orang mau berinvestasi kok maju mundur, terus lama-lama kabur? Itu apa ya kira-kira masalahnya? Saya kira memang ada hal yang harus kita benahi dari hulu ke hilir. Paling tidak adalah pendekatan-pendekatan dengan konsistensi semua pihak untuk melihat Indonesia ini sebagai milik kita sama-sama dan bertanggung jawab secara bersama. Kemudian dengan sistem demokrasi, dengan kebebasan yang ada, tidak harus membuat orang jadi cemas. Bukan hanya sebuah kebebasan, tetapi kita sama-sama mendorong demokrasi menjadi milik kita, tetapi sekaligus menjadi energi bersama untuk melahirkan sebuah, katakanlah, kekuatan-kekuatan Indonesia yang menyatu, yang tidak serem, yang tidak menakutkan. Dan ketiga memang ya kita sama-sama memang harus mengatakan corruption dan lain-lain bentuknya itu yang harus dihilangkan, sehingga ada kepercayaan publik. Kita sendiri harus saling percaya, power of trust harus kuat, power of giving antara kita juga, gotong royong kita, dan kita tidak boleh kehilangan jati diri. Kita harus punya semangat bahwa Indonesia ini bagus dan tinggal kita mau memperbaikinya atau tidak. Baik, itu kata kuncinya, itu mau memperbaikinya atau tidak. Jadi kembali lagi, semua problema yang ada bisa diselesaikan, tinggal dari kitanya bagaimana. Bagaimana Pak Basil? Apakah mungkin Indonesia bisa mengubah dirinya menjadi lebih baik, menjadi lebih kondusif untuk berinvestasi? Harus bisa, kalau negara lain bisa, maka kita tidak bisa. Tadi menarik yang Pak Gub katakan itu. Surplus jagung 1 juta ton lebih ya Pak ya, beras surplus 2 juta ton. Tapi mengapa saudara kita di Lampung beli jagungnya dari Amerika Serikat? Nah, karena ongkos angkut dari Makassar ke Panjang jauh lebih mahal daripada ongkos angkut jagung dari California ke Panjang. Kan jaraknya lebih jauh dari California ya, padahal. Jadi integrasi Indonesia ini secara ekonomi belum selesai. Di secara politik kita bersatu, tapi secara ekonomi kita tidak bersatu. Itu pula yang antara lain menyebabkan si BlackBerry tidak masuk ke Indonesia, ke Malaysia gitu. Ya, jadi pasar besar itu, Indonesia besar gitu. Besar juta. itu kalau segala sesuatunya terintegrasi. Baik, ini mengejutkan sekali ya, Indonesia yang sudah merdeka 66 tahun, tapi masalah integrasi antara satu bidang ke bidang lain, dari satu daerah ke daerah lain, kok masih kesulitan. Zaman sekarang internet ada, telepon mudah. Kira-kira problemanya di mana tuh? Ini supaya ini kita tidak busa-busa, saya pakai angka. Jadi ongkos angkut kontainer dari Padang ke Jakarta itu $600. Dari Jakarta ke Singapura $165. Hah? Jauh sekali beda. Ya makanya jauh sekali. Jadi jarak Jakarta Padang itu 2 kali lipat jarak ekonomi ya. Kalau jarak fisik kan sama, Jakarta Padang, Jakarta Singapura. Kalau jarak ekonomi, Jakarta Padang itu 2 kali lipat dari Jakarta Singapura. Jadi Indonesia lebih terintegrasi dengan Singapura timbang Padang. Nah demikian juga dengan
Makassar, demikian juga dengan Manado gitu. Ini sederhana saja, lebih cepat dan lebih murah dari Jogja ke Padang lewat Kuala Lumpur daripada lewat Jakarta. Ini mendengarnya antara percaya nggak percaya. Saya agak bingung kok bisa demikian ya. Tapi kalau untuk pengalaman Bapak bagaimana? Hal-hal seperti ini Pak Faisal nggak? bisa bicara seperti itu karena dia seorang hitung-hitungan lah, Iya. katakan seperti itu. Tapi saya dalam pendekatan praktis saya sebagai orang yang kerja setiap hari untuk kepentingan rakyat itu, lebih banyak faktornya nasionalisme sih. Kita mau ngaturnya enggak dan mau enggak tidak instan. Memang mungkin lebih murah, tapi kalau kita tetap mendorong dengan semangat nasionalisme, mungkin lebih mahal tapi lebih banyak yang kerja. Lebih banyak yang kerja, it's okay. Mungkin kalau kita mau murah semua, dari gula murah, beras mungkin lebih murah, tetapi kemudian petani tebu makan apa? Petani yang ada di itu makan apa? Kita jumlahnya banyak. Oleh karena itu, tidak, menurut saya whatever lah, kita sambil benahi makin efektif, mungkin juga karena terlalu banyak pungutan cost-nya yang harus kita bicarakan, dan ini sekali lagi membutuhkan strong policy, Pak Faisal. Jadi nasionalisme yang harus dibangun dengan rasa empati yang kuat. Kemudian yang kedua, kita coba lihat mendekatnya. Nah, kalau memang demikian, memang kita bersoal dengan masalah transportasi lebih banyak, Pak. Jadi manajemen transportasi yang harus memang totally harus dilakukan. Kalau kita lihat pendekatannya seperti itu, sebenarnya menguntungkan. Mestinya memang kita harus memiliki sebuah daya, maaf ini karena saya orang pemerintah, yang bisa menjadikan sebuah modal infrastruktur besar yang tidak terhalangi. Karena memang kosnya jadi naik, inflasi jadi naik, kalau semua jalan rusak, semua sulit sekali mendapat transportasi. Tapi dari mana daerah harus dapat uangnya? Nah, dari mana tuh? Regulasi harus kita benahi, di mana ada kepercayaan satu dengan lain, dengan hitungan-hitungan pakar. Maaf, saya di Sulawesi Selatan, saya gubernur tidak sendiri, saya didukung oleh 118 profesor doktor dari seluruh perguruan tinggi ada di belakang saya. Pertanian saya ada 84 profesor doktor. Oleh karena itu tidak ada, pemerintah harus nyatu dengan intelektual untuk merumuskan ini yang boleh, ini yang tidak, dan kita harus tembus itu, harus. Nah, kalau seluruh macam Pak Faisal, ayo rumuskan itu bagaimana tuh bentukannya. Nah, agregasi itu, satukan konsep, petakan persoalan-persoalan yang ada. Sesudah dipetakan persoalan itu, apa alternatif penyelesaiannya. Sesudah itu menjadi sebuah konsepsi yang didorong pemerintah. Selesai tugas intelektual sampai di situ. Di sini tugas pemerintah melakukan strong policy, DPR melakukan pengawasan. Kalau semua fungsi-fungsi itu berjalan dengan normal tanpa corruption gitu, nah, maka semua insya Allah Indonesia ini harus lebih bagus dari Malaysia, harus lebih bagus dari Singapura, nggak boleh tidak. Betul. Nah, kalau tadi dikatakan oleh Pak Syarul bahwa kerjasama antara pihak pembuat regulasi dengan intelektual sudah menghadirkan satu ilmu atau satu rumusan yang bagus. Lalu dalam pelaksanaannya harus pemerintah yang melaksanakan tentunya kan. Nah, di sini kalau dari pandangan Pak Faisal itu di mana letak kebocoran lah bisa dikatakan. Kalau memang rumusan sudah tercipta, satu cara sudah bisa dipikirkan dan bisa ditemukan solusinya. Kayaknya semua daerah menemukan hal demikian, tapi kok dalam pelaksanaannya tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, mungkin kita tidak kunjung mengenali diri kita sendiri. Kita studi bandingnya ke negara lain. Padahal negara kita kan tidak ada yang sama dengan negara lain. 17.000 pulau, segala macam itu. Jadi Bung Karno pernah bilang tahun 53, untuk mewujudkan negara Indonesia yang besar, maka laut harus kita kuasai. Untuk itu kita harus punya armada yang kuat. Jadi pelabuhan-pelabuhan dibenahi supaya tadi jagung dari Sulawesi ke Panjang murah, gitu kan. Tapi yang mau dibangun sama pemerintah pusat, jembatan Selat Sunda yang memperkokoh dominasi transportasi darat. Karena jeruk dari Medan itu dibawa ke Jakarta tidak pakai kapal, tapi tetap pakai truk yang 10 ton. Kalau pakai kapal kan bisa 30.000 ton. Itu kan yang bikin murah semua gitu. Jadi menurut saya pemerintah pusatnya ya sesat.
Aduh, Ya, statementnya saya sesatnya itu kenapa? Negara kelautan, tapi memperkokoh transportasi darat. Sesat kan namanya itu. Jadi apa yang harus dibidik malah membidik yang lain. Bukan jadinya. pelabuhannya. Pelabuhan di Makassar kecil sekali, tidak pantas untuk jadi pelabuhan samudra yang kokoh gitu, yang sebagai pengantara ke kawasan timur gitu. Tanjung Priuk dalamnya dermaga itu cuma 9 meter. Nggak masuk Sehingga dong tidak kapalnya. masuk kapal yang 40.000 ton. Harusnya minimum 14 meter gitu. Yang itu tidak dilakukan. Bangun jembatan Selat Sunda dilakukan. Sesat kan? Apalagi kalau namanya bukan sesat itu. Ya sesat lah. Ada yang mengatakan katanya kalau mau berinvestasi di dermaga dan di kapal terlalu besar angkanya sehingga tidak memungkinkan. Ada yang mengatakan demikian. Jembatan Selat Sunda itu kira-kira 200 triliun. Tapi jangka ongkosnya. panjang katanya. Oh iya. Nah. Supaya mobil-mobil makin laku, truk-truk makin laku, kapal-kapal tidak perlu kan. Nah itu iya. Jadi ini politik kan. Mau pilih truk atau mobil ketimbang armada laut kan gitu. Silakan pilih. Baik. Mungkin cukongnya ya beda-beda kan. Baik. Ini ada juga yang menarik ini. Kalau kita berbicara mengenai Indonesia yang begitu luasnya sehingga terbagi di 3 wilayah waktu, ada yang mengatakan bahwa kawasan timur Indonesia ini, kalau saya menggunakan istilah anak tiri kok kayak nggak enak sekali ya, tapi paling minim mendapatkan fasilitas maupun perhatian. Ini mohon diluruskan ya Pak ya kalau salah. Ini menurut image dari masyarakat. Sehingga di sana infrastruktur belakangan. Fasilitasnya pun lebih lambat dibandingin wilayah lainnya. Lalu keadaan alamnya pun katanya tidak semudah seperti Pulau Jawa yang begitu populernya. Nah, bagaimana nih Bapak menyiasati segala macam image atau gambaran seperti ini terhadap para investor yang berniat berinvestasi di kawasan timur Indonesia? Saya kira kita tidak perlu berapologik. Kondisi itu adalah kondisi faktual. Nyatanya memang begitu. Sekarang harus ada strong policy dan kemauan yang sangat serius untuk melihat resort kita di timur yang begitu banyak. Di timur itu mulai dari Irian, segalanya ada. Oleh karena itu memang harus ada strong policy. Kita semua, DPR, pemerintah pusat mendorong semua seperti tadi. Infrastruktur ini harus menjadi bagian untuk itu. Dan memang menurut saya tidak bisa lagi semua tumpuan kehidupan ini diatur dari Jakarta dan dari Jawa. Harus di split, harus didorong ke regional-regional yang ada. Jadi saya selalu katakan kalau saya melakukan downsizing pemerintahan itu, jadi polisi yang harus diatur di region, di gubernur, nggak usah terlalu, bahkan kementerian kalau perlu ngantornya di pulau-pulau besar itu, sehingga kita pemecahan. Jadi bottlenecking itu tidak harus bertumpu di Jakarta. Di Jakarta ini, di Jawa ini makin diperbaiki makin macet. Oleh karena itu macetnya aja udah ongkosnya besar. Oke, sekarang segala resort yang ada di Jawa sebagai tumpuan khususnya dalam polisi termasuk perbankan, termasuk lembaga ekonomi harus dibawa ke sana. Dan itu hanya ada kalau kita strong politik, tidak harus begini. Dan itu gunanya pemerintah memang harus secara kuat. Tapi disinilah tentu saja kepekaan pikiran-pikiran Pak Faisal, para pakar intelektual harus diagregasi sedemikian rupa. Oh ini loh persoalannya, didorongkan pada DPR, sehingga DPR kita tidak ribut dengan banggar saja, tetapi ribut bagaimana nih mendorong sehingga koneksitas bisa terjamin dengan baik. Biar bagaimana persoalan ini kan persoalan infrastruktur. Dan yang mana yang harus duluan? Mungkin harus bersamaan. Kalau begitu tidak ada dananya, kita harus konsentrasi ke situ. Dengan 1.000 triliun itu harusnya bisa berkonsentrasi seperti apa? Sehingga kita bisa memprediksikan sekian tahun ke depan Indonesia kita akan lari seperti ini gitu. Baik, Pak, boleh nggak saya mendapatkan bocoran strong policy yang Bapak lakukan untuk Sulawesi Selatan itu apa saja, Pak? Dengan segala daya dan upaya kita coba melakukan, katakanlah core yang ada di Sulawesi Selatan itu kita jual benar-benar. Dan salah satunya adalah
jaminan saya sebagai gubernur dan para bupati wali kota mengatakan kalau kau masuk di sini kami jamin, kami konsisten, kami tidak ada hal yang macam-macam yang Anda khawatirkan, tidak ada corruption, tidak ada improvisasi tengah jalan, peraturannya nambah tiba-tiba. Ya, tidak nggak ada. Dan semuanya pemerintah harus urus untuk kepentingan rakyat seperti itu. Dan alhamdulillah kalau saya melihat kondisinya dalam 3 tahun luar biasa Pak Faisal. Sekarang kami untuk mendapatkan izin itu cuma 1 pintu, tidak seluruh lagi dinas-dinas, cuma 1 pintu. Dan dari 23 kabupaten kota yang ada sama kami, ada 14 kabupaten yang sudah begitu. Jadi orang mengurus sesuatu urusan bisnis itu 1 tempat aja selesai. Nggak usah pindah-pindah tempat lagi. Nggak usah 1 tempat. Dan tidak semua harus dimintain izin, enggak. Gubernur lagi udah nggak tanda tangan, saya punya kepala dinas yang tanda tangan. Udahlah, no news Jangan good news lah. Iya, nggak usah ribet-ribet. Yang penting hasilnya apa dan kita sama-sama mengasistensinya. Menurut saya yang paling penting orang pusat melakukan asistensi ke daerah. Jadi tidak diselesaikan di sini. Dorongkan tanggung jawab itu ke daerah, bagaimana melakukan asistensi. Jadi asistensi diperkuat. NTB butuh jagung dan beras. Tetapi Makassar butuh bibit sapi dari NTB. Pertemukan. Mungkin nggak perlu bayar-bayaran. Kita saling barter. Sapi mau kirim sini, aku kirim ke sana. Betul. Ya. Pak Faisal, kami 14 triliun dari beras aja. Itu modalnya cuma 386 miliar. Dan itu dibuat oleh pemerintah. Bagikan rakyat. Dia dapat 14 triliun karena dia overstock 2 juta ton. Dari 5, sekian juta padi. Ya. Setara 2,8 juta ton. Jagung 82 miliar, hasilnya 3,4 triliun. Sebenarnya ini kan Indonesia, kita makan mangga, bijinya kita taruh tumbuh mangga. Di laut itu masih banyak yang belum kita ambil. Baik, tinggal pertanyaannya apakah semua orang bisa seperti Pak Syahrul melakukan strong policy dan menjadikan kebijakan sama untuk daerahnya sehingga hasilnya seperti yang dirasakan di Sulawesi Selatan. Nah, ini sudah satu contoh sukses bahwa tidak mungkin tidak bisa dilaksanakan. Mau tahu berapa tabungannya rakyat saya sekarang? 39 triliun tabungan rakyat. Luar biasa, boleh dong saya minta tepuk tangan. Ini cerita sukses yang seharusnya bisa ditiru di daerah-daerah lain ya. Baik, tapi mengingat waktu kita yang begitu singkat, tidak masalah, tapi begitu banyak poin-poin penting yang bisa kita bagikan kepada masyarakat dan juga kepada pemimpin-pemimpin daerah lainnya. Sebagai penutup Pak Faisal, apa yang bisa disampaikan lagi kepada masyarakat untuk lebih memperkuat investasi di daerah? Ya sinergi ya. Jadi misalnya 2013 adalah waktu di mana seluruh perusahaan tambang harus mengolah hasil tambangnya sebelum diekspor. Nah berarti kan sampai 2013, menjelang 2013 ini harus ada pabrik-pabrik pengolahan. Nah di tempat Pak Gub di Sulawesi Selatan banyak tambang. Tapi kan tidak mungkin dibangun pabriknya di darat, hutan itu kan. Yeah. Jadi dia dekat ke kota yang banyak penduduknya. Nah pertanyaannya sekarang, siapa yang akan membangun jalannya? Kan daerah tidak sanggup, APBD Bapak tidak mungkin sanggup ya Pak. Nah disitulah pemerintah pusat. Jadi sinergi, mudah-mudahan ada ya di MP3E itu. Tapi sampai sekarang kok masih belum kelihatan gitu loh Pak. Pada level implementasinya gitu. Kemudian misalnya yang kedua, diolahnya sampai seberapa jauh diolahnya. Masih nunggu peraturan departemen, belum keluar-keluar. Nah padahal investasi kan butuh waktu yang sangat panjang untuk menyiapkannya, sehingga tapi deadline-nya sudah 2013 gitu. Jadi kita harus kerja cepat. Itulah kerja cepat, cermat, cerdas gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan. Ya asal jantar-jantar jadi bikin kuis lagi tuh kayak zaman dulu, cerdas cermat. Tapi itu yang dibutuhkan memang kenyataannya ya. Cepatnya juga harus dibutuhkan, itu satu poin penting karena banyak orang akhirnya keburu berpindah ke tempat lain nantinya. Baik, terima kasih banyak untuk bincang-bincang kita pada malam hari ini. Sayang sekali begitu singkat, harus nih diulang lagi atau enggak dilanjutkan pada sesi selanjutnya ataupun pada episode selanjutnya. Sekali lagi Pak Syahrul terima kasih banyak, Pak Basir terima kasih banyak, dan pemirsa terima kasih banyak. Kita akan lanjut
lanjut lagi dengan satu tema yang tidak kalah menariknya, yaitu berbicara mengenai bagaimana lembaga sensor film mengawal kebinekaan dalam budaya yang dimiliki oleh Indonesia untuk perfilman Indonesia. Dan juga teman-teman di sini kita akan lanjut lagi, karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Malam TVRI.